Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel M Sport Official dan ya terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan ya kita di sini di tanggal 30 Agustus tahun 2022. Ini ya ada beberapa berita yang cukup menarik lah dari Premier League. Ada Anthony yang baru sampai ke Manchester untuk ke MU ya, Manchester United lah, lain yang sebelahnya. Nah, itu sudah mau menjalani tes medis dan ya sampai di berita Indonesia yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh yang sudah jadi WNI lah kemarin karena dari Komisi 3 DPR gitu kan. Dan ya kita langsung saja ke berita pertama dan ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja lanjut saja ke beritanya. Untuk berita pertama ini ya tadi sudah aku ucapin ya, untuk Anthony sudah sampai di Inggris dan menjalani tes medis. Dan ya ini mungkin jadi akhir saga dari ya transfer yang cukup berbelit sampai 3 kali. Sejujur gimana ya, Anthony kan dari awal ya rasanya, kalau nggak salah ya, correct me if I wrong ya, di komen gitu kan, di komen ya teman-teman. Kok rasanya dari Ten Hag sendiri tuh sudah menawarkan di awal gitu kan, kalau Anthony mau dibeli gitu, tapi dari manajemen MU itu nggak lambat gitu, tapi ya sampai malah sampai terakhir transfer malah harga 100, gila rasanya tuh. Dulu 40-50 kan aku nggak tahu, 40-50-60 aku nggak tahu, sekitar gitu kan. Jadi kayak pas ini jadi 100 juta kan kayak gimana gitu kan ya, karena ini terakhir gitu kan. Maksudnya sudah selesai juga untuk transfernya dan ini sudah jalani tes medis ya. Kita lihat aja lah bagaimana lini depan dari Manchester United nanti ke depannya, kita lihat aja lah nanti untuk match berikutnya. Tapi untuk ya pemain lainnya nggak tahu sih. Nanti kita akan membahas soal ada MU Barca lah ya, nanti di bawah aja. Nah ini masih berhubungan sama MU juga. Ini kemarin katanya Ronaldo tolak potong gaji. Kenapa ada potong gaji di sini teman-teman? Jadi sini aku jelasin dulu ya. Jadi karena sebelumnya kan MU ini ya musim lalu kan masuk Liga Champion gitu kan. Jadi untuk pemasukannya tuh adalah lebih tinggi gitu kan, apalagi Ronaldo ada, jadi pemasukan mulai tinggi gitu kan. Nah karena pas di akhir musim kemarin ternyata MU nggak masuk ya, nggak, cuma sampai 16 atau 8 besar gitu kan itu. Lalu dan juga pas peringkatnya di IPL malah peringkat 6 gitu, jadi masuk Liga malam Jumat gitu. Jadi untuk pemasukan jadi kurang, jadi untuk pendapatannya kurang, sponsor juga turun gitu kan. Jadi ya pokoknya dari nggak masuk Liga Champion gitu kan. Nah jadi manajemen MU itu kayak meminta untuk memotong ya sedikit gaji, nggak kayak Barca gitu kan. Sedikit gaji untuk supaya pemainnya itu lebih bertanggung jawab lagi gitu kan, karena ya performa turun tapi gajinya tetap segitu gitu kan ya gitu. Tapi Ronaldo nggak setuju. Kenapa Ronaldo nggak setuju? Karena dari musim lalu itu Ronaldo merasa dirinya performanya cukup baik gitu, dengan ya hampir top skor lah, peringkat 3 dari top skor gitu kalau nggak salah, 3 atau 4 ya, lupa pokoknya segitu gitu. Jadi Ronaldo nggak setuju. Tapi dari kasus ini malah aku lebih respect ya sama MU, karena lebih tegas lagi gitu. Tapi kenapa lambat itu aja sih, kenapa baru sekarang, dulu mana gitu kan. Giliran dari fans MU yang di Manchester gitu kan, Glazer out malah ya kalian tahu kan, malah banyak protes gitu. Nah tadi kan soal berhubungan dengan top skor ya, kemarin kan top skornya Son Heung-min sama Salah. Kita membahas Son Heung-minnya, Son
Song Heung-min ya, iya telah. Si Son itu kemarin ya 4 laga ini kan di Tottenham Hotspur nggak cetak gol gitu kan ya, walaupun gimana tapi tetap dari Conte-nya juga ngasih ngasih dukungan dan juga ngasih perlindungan gitu kan buat Son, ya mungkin ingin menghargai gitu. Dan juga dari Conte-nya juga ya, Son ini pemain yang cukup baik dan bijaksana gitu kan, ya gitulah ya, tipikal pelatih mendukung pemainnya gitu. Dan ya cukup respect sih, karena kita tahu aja kan Son dari Asia dan permainannya bisa mewakili Asia sih, lebih tepatnya di main di liga di Eropa gitu kan, salah satunya. Walaupun banyak ya pemain dari Asia juga yang main di sana, tapi maksudnya membuktikan kalau pemain luar Eropa atau di luar Amerika Selatan itu kan, di Asia juga itu lebih potensial juga gitu sih. Itu sih kalau yang aku tangkap ya dari ini. Dan ya, kita tadi sudah membahas soal Premier League lah, 3 aja lah untuk Premier League. Ini kita lanjut aja ke Serie A. Di Serie A ini ya cuma ini aja sih. Ini Romelu Lukaku itu alami cedera gitu kan pada saat latihan, dan ya upset di untuk tes medisnya sendiri itu kemarin katanya dia akan diabsen dalam 3 laga. Masalahnya ini kan pas waktu latihan kan dia cedera paha gitu kan, dan dari Lukakunya sendiri itu kan ada 3 pertandingan, salah satunya melawan Milan dan juga melawan Bayern Munchen di Liga Champions. Nah masalahnya juga ini kayak gimana lah, ini bisa dibilang big match juga. Dan juga untuk Milan ya, Inter sama Milan ya, dan juga untuk Munchen ini kan masalahnya si Inter kan ada di grup neraka ya, ada Barca dan juga Munchen gitu kan, untuk di grup ini gitu kan. Kayak aduh, ini agak sulit sih. Tapi nanti mungkin setelah video ini aku akan upload bagaimana prediksiku soal ini, klub-klub yang akan lolos ke 16 besar nanti ya habis ini nanti akan aku upload gitu kan. Nah ya, tapi karena dia basic kukuh gitu kan, kayak gimana gitu, kalau kataku sih jangan terlalu ego ya kalau cedera nggak apa-apa lah, mungkin waktu mau latihan juga, dan percayain ke pemain lain juga, jangan memaksakan diri. Ya tahu kamu hebat, tapi kan ada yang dikasih waktu juga kayak gitu juga sih kalau kataku. Ya itulah, kita lihat aja lah gimana Inter, apakah dia akan masuk Liga malam Jumat. Udah gak mau bahas ya, itulah pokoknya itu aja untuk Serie A. Dan kita lanjut saja ke La Liga. La Liga ada apa nih? La Liga tadi kan sudah aku bahas soal MU dan Barca gitu kan. Ini kenapa aku bilang soal itu, soalnya Barca katanya mau tukar Sergio Des dengan Wan-Bissaka gitu kan. Ini dari Sport ya. Katanya kalau dari Sergio Des juga nggak masuk ke rencananya Sapi ya. Iya pasti memang nggak masuk ke rencana Sapi, iya memang. Tapi ya gimana gitu kan, nggak. Tapi dengan cara ini ya semoga aja Barca bagus, dan juga MU juga katanya mau Des juga kan katanya ya. Kalau nggak tahu lah gimana pergerakan dari ini sih, dari Ten Hag kayak gimana gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Ya berhubungan sama Barca nih, ada pemainnya Barca juga, yaitu Pierre-Emerick Aubameyang. Itu kan kemarin jadi perampokan di di rumahnya gitu, setelah pertandingan melawan Valladolid. Itu kemarin katanya dari perampoknya itu sampai memukul Auba sama istrinya, juga memborgol Auba sama istrinya gitu kan. Dan ya miliaran lah pasti kerugiannya gitu, dan semoga lah diganti dengan yang terbaik aja, amin.
Itu kita doakan yang terbaik buat Aubameyang. Ya itu sih. Nah, berhubungan soal La Liga juga nih kan ada Cavani yang kemarin akhirnya resmi gabung Valencia. Itu ya sebelumnya kan kita tahu Cavani itu main di MU. Di MU ngambil nomor 7 gitu kan, dan ya dilepaskan secara gratis oleh MU dan sekarang pindah ke Valencia. Sebelumnya sih katanya ada rumor kalau si Cavani ini bakal main di Boca Junior gitu, tapi ternyata semua terbantahkan semua, jadi ya resmi main di Valencia gitu dengan kontrak 2 tahun, ya 2024 lah paling. Itu sih, semoga karir, tapi ya dengan umur yang cukup uzur ya nggak apa-apa aja sih. Itu sih, tapi bagus sih kataku Cavani selama main di MU ya, masih kelihatan aja gitu. Dan ya berhubungan soal La Liga lagi, ini ada Atletico Madrid yang kalahkan Valencia dengan skor 1-0. Ya tipis sih 1-0 gitu. Ya di match ini Griezmann ngegolin, tapi masalahnya Valencia ini lebih banyak kedominan memegang bola gitu dengan 71% penguasaan bola gitu. Ya, tapi kalau kataku ya dari match ini malah efektivitas untuk penyerangannya lebih bagus Atletico sih, karena lebih banyak shot on target dari Atletico daripada Valencia gitu. Ya itu sih. Dan dari Atletico Madrid sih sudah di klasemen peringkat 6 ya, dan ya kita lihat lagi mana, soalnya kan banyak banget nih masalah dari Atletico untuk pemainnya lah, tapi lihat aja lah nanti. Dan ya ini ke berita terakhir kan, ini berita terakhir dari pemain Indonesia dan pemain timnas, dan ya akhirnya dari saganya Jordi Amat dan Sandy Walsh akhirnya bisa membela timnas karena kemarin disetujui jadi warga negara Indonesia gitu kan. Ya semoga lah dengan pemilihan dua pemain ini, ya kan ini kan dari Sintayong memilih dua pemain ini ada di timnas, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya mudah-mudahan dengan naturalisasi yang ini, dengan keturunan pemain dari yang dipilih Sintayong ini, ya bisa membuat timnas kita lebih baik lagi gitu kan. Ya itu sih, berharapnya sih Indonesia ya paling nggak apa-apa lah, nggak main di Piala Dunia gitu, tapi paling nggak bisa lah, paling nggak target setinggi-tingginya sih aku berharap semifinal lah, tapi kalau dari fase grup dulu aja sih lebih tepatnya. Itu sih, semoga aja, amin. Ya itu aja sih untuk berita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ya kalian bisa like, subscribe juga ya teman-teman untuk channel ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ya itu aja lah. Kita lanjut ke kok lanjut sih, ya kita akhiri aja, dan ya see you the next video, dan dadah.